Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal yang mungkin menjadi menarik di chapter mendatang, dimana ya kita tahu saat ini semuanya sudah beraromakan Elbaf. Dan kita juga tahu salah satu orang atau kelompok yang akan datang ke Elbaf yang paling besar presentasi kemungkinannya itu adalah kelompoknya Hajarudin. Yap, Hairudin, atau biar akrab kita panggil Hajarudin, merupakan salah satu aliansi Mugiwara Ichimi. Dirinya merupakan pimpinan dari divisi ke-6, dan kelompok ini adalah divisi pertama yang akan berkemungkinan bertemu dengan Luffy kembali setelah sebelumnya semuanya berpisah di Dressrosa. Dan apa pentingnya Hajarudin ini ada di Elbaf? Nah, gambar ini harusnya bisa menjawab sedikit pertanyaan itu. Oi! Nah, di cover story-nya, setidaknya kita tahu ya setelah di Dressrosa, kelompok Hajarudin ini memutuskan untuk keluar dari perusahaan pengiriman Bagi Sencho. Oh ya, Bagi belum tahu sebelumnya mereka bekerja bersama Bagi, dan kenapa Bagi Delivery sangat tampak sukses itu salah satu faktornya karena Bagi memiliki pegawai seperti orang-orang ini. Lalu, setelah memutuskan untuk keluar dan mengabdi kepada status barunya yaitu salah satu aliansi daripada Mugiwara Ichimi, untuk saat ini atau sampai saat ini posisinya belum diketahui berada di mana, sedang apa, dan juga bagaimana. Tetapi menariknya adalah setidaknya Hajarudin ini sering muncul di flashback setelah arc Dressrosa. Contoh saja saat di arc Whole Cake Island, terutama saat dimana flashback Big Mom dimulai di Elba pada saat itu, dimana kita melihatnya saat masih bocil. Kemudian di Egghead kemarin kita mengetahui ternyata mereka lah yang mengevakuasi buku-buku yang ada di Ohara. Dan harusnya kita sadar bahwa Egghead ini seperti suatu premis awal masuknya arc Elbaf, dimulai terungkapnya Saul yang masih hidup, lalu juga Vegapunk yang berencana untuk pergi ke Elbaf. Jadi jika kelompok Hajarudin muncul di flashback Egghead, maka besar kemungkinan mereka juga akan hadir di Elbaf nanti. Kemudian jika ditanya kebetulannya, saat ini Mugiwara Ichimi ada di Elbaf setidaknya ada 5 orang yang sudah berkumpul, yaitu Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Nami. Yang mana kebetulan yang sangat menariknya, kelompok Hajarudin juga terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari 4 orang pria dan juga 1 orang wanita. Sehingga jika ada skenario mereka berlima bertemu di sana nantinya. Karena bicara soal kelompok Hajarudin, Oda seperti mengkhususkan kelompok ini dibandingkan kelompok-kelompok divisi lainnya, di mana hanya divisi ini saja yang diberitahu oleh Oda nama dan posisi mereka. Dimulai dari Hajarudin yaitu kapten, lalu ada Stensen tukang kapal, lalu Rodo navigator, Koki ada Goldberg, dan juga dokter yaitu Gerd. Dan sebenarnya melihat kelompok Hajarudin ini pasti kita akan bertanya-tanya kepada Koki yang satu ini yaitu Goldberg, apa yang sebenarnya terjadi kepada tamengnya itu. Apakah tamengnya itu terkena kemampuannya Mother Caramel atau Lilin saat itu, dan tameng itu masih hidup sampai saat ini? Jika benar, mereka memang harus dipertemukan dengan Mugiwara Ichimi yang saat ini terutama kepada Zeus. Sebab apa? Yap, mereka berdua bisa bereuni kembali, dan dalam reuninya itu mungkin kita bisa mendapatkan informasi baru tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi, Zeus sejatinya belum ada saat insiden Big Mom saat di Elbaf pada waktu ia kecil. Jadi ini dia salah satu alasan kenapa kelompok Hajarudin harus bertemu dengan kelompok Mugiwara Ichimi saat ini yang ada di Elbaf. Karena ini juga bisa menjadi suatu pertanyaan, apakah Big Mom masih hidup atau sudah mati? Kemudian alasan lainnya kenapa Hajarudin harus ada di Elbaf itu menyangkut kepentingan mereka saat di Ohara, dimana kita masih belum tahu lebih detail apa saja yang mereka lakukan saat di Ohara sampai saat ini. Ataukah ada hal lain yang mereka lakukan? Dan pertanyaan ini akan menjadi suatu jawaban juga yang nantinya akan terjawab jika mereka datang ke Elbaf.
Karena ada satu konspirasi yang pernah kita bahas sebelumnya di video ini, bahwa sebenarnya Hadzaruddin dan yang lainnya saat di Elbaf tidak hanya melakukan satu evakuasi terhadap buku, tetapi juga melakukan evakuasi kepada mereka yang masih hidup, dan salah satunya itu adalah Claver. Memang saya tahu benar itu sangat mustahil karena Claver sudah mati. Cuman diriku masih mempertanyakan apa alasan dari Oda memunculkan flashback Claver di Egghead, dimana kita tahu Egghead ini seperti premis untuk arc Elbaf. Artinya, jika ada flashback Claver di Egghead memunculkan suatu dugaan, ini mungkin akan muncul di Elbaf. Walaupun ya kita tahu ini bisa muncul di flashback juga. Tetapi perlu ada yang digarisbawahi di sini, di mana ya Dory dan Brogy saat pertama kali menginjakan kakinya di Egghead, dia mengatakan seorang cendekiawan yang pernah atau mengenal atau menyinggung seorang Vegapunk. Artinya di Elbaf ada sosok yang merupakan cendekiawan dan dia mengenal Vegapunk. Dan ini juga cukup masuk akal kenapa pilihan kabur dari Vegapunk pada saat itu adalah kabur menuju Elbaf. Dan pilihan yang paling realistis saat ini yang dimaksud oleh Dory dan Brogy itu adalah Saul. Tetapi jika berbicara sosok siluet ini, bagaimana jika itu Claver? Ya tidak tahu ya. Saya tahu itu mustahil, tapi satu kalimat yang keluar dari mulutnya yang bertuliskan atau berbunyi "come" seperti sesuatu yang sudah direncanakan. Dan kebetulannya Vegapunk sudah berencana ke Elbaf juga sebelumnya. Ya, kalian bisa cek video ini untuk lebih detailnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Kelompok Hadzaruddin atau Hairuddin ini akankah sangat penting di arc Elbaf ini? Apakah mereka akan menuntun Mugiwara Ichimi dalam pulau Elbaf yang sangat aneh ini sejauh ini? Dan jujur ya, saat pertama kali melihat pohon Jägersil ini, respon pertama saya adalah kok beda? Dimana kalian bisa melihat di sini ya di versi siluetnya seperti ini, tapi yang kita lihat atau kita dapat pada chapter terbarunya itu seperti ini. Apakah ini beneran ada di Elbaf atau ada plot lainnya? Tapi kembali ke titik awal, seharusnya jangan pernah menjadikan siluet Oda itu sebagai suatu patokan. Dan ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.